Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Beda potensial pada kapasitor 9 mikrofarad adalah beda potensial itu tegangan ya atau V. Kita amati di sini ada kapasitor 6 mikrofarad, 9 mikrofarad, 18 mikrofarad dihubungkan secara seri, kemudian diparalel dengan kapasitor 3 mikrofarad ya, kemudian diparalel dengan baterai tegangannya 12 volt. Yang ditanyakan itu adalah tegangan di kapasitor 9 mikrofarad. Nah, kita tahu tegangan total di rangkaian yang atas ini juga sama dengan 12 volt ya. Demikian juga tegangan di kapasitor 3 mikrofarad ini juga 12 volt karena terhubung secara paralel dengan baterai 12 volt. Yang ditanyakan itu adalah tegangan pada kapasitor 9 mikrofarad ya. Kita misalkan aja ini V1, V2, ini V3 ya. Ini C1, C2, C3 ya Dek ya. Nah, untuk menghitung berapakah besar V2, kita akan menggunakan prinsip pembagi tegangan. Masih ingat ya? Jadi pada kapasitor seri berlaku prinsip pembagi tegangan V1 banding V2 banding V3. Nah, ini sama dengan Q1 banding C1 ya, atau Q1 per C1 banding Q2 per C2 banding Q3 per C3. Ini asalnya dari persamaan kapasitor ya, C sama dengan Q per V, sehingga V sama dengan Q per C ya, sehingga jadi Q1 per C1 dan seterusnya. Ingat ya. Nah, sekarang pada kapasitor yang disusun secara seri berlaku prinsip masing-masing muatan kapasitor sama besar. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sehingga ini bisa kita coret, diganti dengan angka 1 ya. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. V1 banding V2 banding V3 sama dengan 1 per C1, 1 per 6 banding 1 per C2, 1 per 9 banding 1 per C3 berarti 1 per 18 ya. Supaya pernya hilang ini kita kalikan dengan 18. Maka sama dengan 3 banding 2 banding 1. Yang ditanyakan di sini adalah V2. Maka caranya di sini yang V2 itu bertepatan dengan angka 2 ya Dek ya. Ditulis di atas angka 2 dibagi dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Dikalikan dengan tegangan total ya. Tegangan total itu berarti di sini nih ya. Nah, ini sama dengan 12 volt karena terhubung secara paralel ya dengan baterai 12 volt. Jadi V2 di sini sama dengan 2 per 6 kali 12. 6 dan 12 dicoret. 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Maka jawabannya adalah beda potensial pada kapasitor 9 mikrofarad adalah 4 volt. Oke, kita lanjutkan ya. Sebuah kapasitor diberi muatan 4 mikrokolom, mempunyai beda potensial 6 volt antara plat-platnya. Energi yang tersimpan di dalamnya adalah energi kapasitor, itu persamaannya adalah setengah dikalikan C dikalikan dengan V kuadrat ya. Jadi ini soal yang sangat mudah karena C dan V sudah langsung diketahui di soal. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Di sini C-nya sama dengan 4 mikrokolom. Kita cek satuan dari energi di sini joule, berarti 4 mikrokolom ini harus kita ubah menjadi kolom ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kita kalikan dengan 6 dikuadratkan ya, 6 volt dikuadratkan itu sama dengan 36. 2 dengan 4 dicoret, 2 kali 36 sama dengan 72 kali 10 pangkat min 6 atau 7,2 kali 10 pangkat min 5 joule. Jadi jawabannya adalah yang C. 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 masing-masing kapasitasnya 2 mikrofarad, 4 mikrofarad, dan 8 mikrofarad. Ketiga kapasitor disusun secara paralel, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan sehingga muatan di C1 atau Q1 sama dengan 12 mikrokolom. Besar muatan totalnya adalah, di sini kita punya 3 buah kapasitor ya. Kemudian dirangkai secara paralel ya Dek ya. Masing-masing bernilai 2 mikrofarad untuk C1, kemudian 4 mikrofarad untuk C2,
dan 8 mikrofarad untuk C3. Diketahui muatan pada kapasitor C1 ya, berarti ini Q1 sama dengan 12 mikrokolom. Yang ditanyakan adalah besar muatan total. Muatan total berarti muatan C1, C2, dan C3 ya. Nah, untuk menghitung besar muatan total, kita bisa menggunakan persamaan dasar dari kapasitas kapasitor ya. C sama dengan Q per V. Jika ditanyakan Q total, maka persamaannya adalah C total dikalikan dengan V total. Untuk V total, karena C1, C2, dan C3 terhubung paralel, sehingga tegangan totalnya adalah tegangan masing-masing kapasitor ya, karena pada rangkaian paralel berlaku V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Paham ya, Dek ya? Jadi kita akan cari V total dari tegangan pada kapasitor C1 saja ya. Jadi V1 sama dengan Q1 dibagi dengan C1 ya. Jadi V sama dengan Q per C. V1 sama dengan Q1 dibagi C1. Q1-nya 12 mikrokolom. C1-nya 2 mikrofarad. 12 dibagi 2, 6. Satuannya adalah volt ya. Jadi V1 sama dengan 6 volt, V2 juga 6 volt, V3 juga 6 volt karena ketiga kapasitor ini tersusun secara paralel. Nah, sekarang untuk mencari C total ini tinggal kita jumlahkan ya. Jadi C1 ditambah C2 ditambah C3 itu adalah persamaan untuk menghitung kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Langsung ya, Dek ya. 2 ditambah 4 ditambah 8 dikalikan dengan V total 6. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. Berarti 14 kali 6 ya. 14 kali 6 sama dengan 84. Satuannya di sini mikrokolom ya, menyesuaikan dari satuan C. Satuan C di sini kita menggunakan mikrofarad. Maka satuan Q menyesuaikan menjadi mikrokolom. Jadi jawabannya adalah yang D. Energi yang tersimpan pada kapasitor keping sejajar sebesar 8 kali 10 pangkat min 6 Joule. Jika kapasitas kapasitor 0,04 mikrofarad, maka besar beda potensial antara kedua keping itu adalah, nah ini termasuk soal yang mudah ya, Dek ya. W sama dengan setengah CV kuadrat. W itu adalah energi kapasitor, C itu kapasitas kapasitor, V itu adalah beda potensial. Yang ditanyakan adalah beda potensial. Di sini tinggal kita masukkan W sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 ya, sama dengan setengah C 0,04 mikrofarad kita jadikan farad, berarti 0,04 kali 10 pangkat min 6 ya, kita kalikan dengan V kuadrat. Ini kita coret 0,02 kali 10 pangkat min 6, kalau kita rapikan jadi 2 kali 10 pangkat min 8 V kuadrat ya, Dek ya. Sehingga V kuadrat sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 8. 8 dibagi 2, 4. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 8, 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat min 8-nya naik ke atas jadi positif. Jadinya 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 8 itu sama dengan 10 pangkat 2. Ingat di sini adalah V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan 400. Maka V sama dengan akar 400 sama dengan 20 volt. Jadi, besar beda potensial antara kedua keping kapasitor adalah 20 volt. Jawabannya adalah yang A. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Besar energi yang tersimpan dalam kapasitor 4 mikrofarad adalah, jadi yang ditanyakan itu adalah W di kapasitor 4 mikrofarad di sini ya, Dek ya. W sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya sama dengan 4 mikrofarad. Kita jadikan farad ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian untuk V, ini harus kita hitung dulu. Kita akan menggunakan prinsip pembagi tegangan dalam kapasitor yang disusun secara seri ya. Kita sederhanakan dulu rangkaiannya. Di sini 4 mikrofarad dan 2 mikrofarad bisa kita ganti dengan sebuah kapasitor ya. Tinggal kita jumlahkan aja kapasitor penggantinya, yaitu 4 ditambah 2 mikrofarad. Sama dengan 6 mikrofarad. Sehingga kalau kita gambarkan, rangkaiannya akan menjadi lebih sederhana ya, seperti ini. Jadi ada kapasitor 3 mikrofarad seri dengan kapasitor 6 mikrofarad seri dengan kapasitor 2 mikrofarad. Tegangan totalnya adalah 18 volt.
Maka di sini adalah V1, ini V2, ini adalah V3. Tegangan pada kapasitor 4 mikrofarad karena terhubung paralel dengan kapasitor 2 mikrofarad itu sama dengan tegangan pada kapasitor penggantinya, yaitu tegangan V2 ya, atau V2 di sini. Lah kita tahu bahwa V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan 1 per C1, 1 per 3 ya, banding 1 per C2, 1 per 6, banding 1 per C3, 1 per 2. Ingat ya dek ya. Jadi karena pada rangkaian seri Q-nya itu sama besar, maka Q1, Q2, Q3 dicoret diganti dengan angka 1 ya, telah kita bahas di soal sebelumnya. Baik, ini supaya pecahannya hilang kita kalikan dengan 6 sama dengan 2 banding 1 banding 3. Yang kita butuhkan itu adalah V2. Nah, berapakah besar V2? Gampang ya, tinggal kita tulis di sini 1 di atas dibagi dengan 2 ditambah 1 ditambah 3 dikalikan tegangan totalnya. Tegangan total yaitu tegangan sumber sama dengan 18 volt ya. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, coret dengan 18, ketemunya ini 3 ya. 3 kali 1 sama dengan 3 volt. Jadi besar tegangan pada kapasitor 4 mikrofarad sama dengan 3 volt. Tinggal kita masukkan sini ya. Jadi setengah kali 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 3 dikuadratkan. 2 dengan 4 disederhanakan, ini jadi 2. 2 kali 9, 18 kali 10 pangkat min 6 Joule. Jadi besar energi yang tersimpan dalam kapasitor 4 mikrofarad adalah 18 kali 10 pangkat min 6 Joule. Sebuah kapasitor C1 sebesar 6 farad diisi muatan dengan menghubungkannya pada sebuah sumber tegangan 30 volt. Jika kapasitor C1 dilepaskan dari sumber tegangannya lalu dihubungkan dengan kapasitor C2 yang kapasitasnya 4 farad secara paralel, maka besar tegangan kapasitor menjadi jadi di sini berhubungan dengan konsep kapasitor gabungan ya dek ya. Kita tuliskan dulu persamaan dasar dari kapasitor biar enak kita mengerjakannya. C sama dengan Q dibagi dengan V. Kemudian kita punya C1 kapasitasnya 6 farad dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan ya sebesar 30 volt. Maka berdasarkan persamaan dari kapasitor, kita bisa hitung Q1 sama dengan C1 dikalikan dengan V. C1-nya 6, V-nya 30, 6 kali 30 sama dengan 180 kolom. Jadi muatan pada kapasitor C1 6 farad sebesar 180 kolom. Kemudian sumber tegangannya dilepas. C1 disambungkan dengan C2 ya, secara paralel. C1 ini C2, C1-nya 6 farad, C2-nya 4 farad. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah besar tegangan setelah digabungkan. Sehingga di sini V gabungan sama dengan Q gabungan ya, QG dibagi dengan C gabungan atau Q total dibagi dengan C total ya. Q total berlaku prinsip Q sebelum digabungkan ya. Jadi saya tulis ini ya. Q sebelum digabungkan berarti Q0 itu sama dengan Q setelah digabungkan. Q0 itu adalah Q1 ditambah Q2 ya. Q aksen ini adalah QG ya, Q gabungan. Besarnya Q1 tadi sudah kita hitung sebesar 180 kolom. Q2 karena tidak bermuatan, mula-mula C2 tidak bermuatan ya, maka Q2 sama dengan 0. Sehingga Q gabungan sama dengan 180 kolom ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan VG. Jadi VG atau V gabungan sama dengan 180 dibagi dengan C gabungan. C gabungan tinggal kita jumlahkan karena C1 dan C2 terhubung secara paralel ya. Jadi 180 dibagi 6 ditambah 4 sama dengan 180 dibagi 10 sama dengan 18 volt. Jadi besar tegangan kapasitor gabungan sama dengan 18 volt. Jawabannya adalah yang E.